Nah itu gara-gara pengambilan keputusannya dilandasi oleh pembisik. Jadi ada pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa saya tidak tahu, bilang ke Pak Jokowi, investor, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Nah 100 miliar US dollar pasti cukup ya, kemungkinan besar sangat cukup. Namun ada terms and conditions-nya, ini seorang wakil menteri yang cerita ke saya bukan mengada-ada ya. Porsi penggunaan APBN dalam proyek Ibu Kota Baru naik jadi 53,5%. Kenaikan itu terbaca di situs resmi IKN, ikn.go.id yang disadur cnnindonesia.com. Porsi tersebut mengalahkan pendanaan dari skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, BUMN, dan swasta yang hanya 46,5%. Sebelum memutuskan pemindahan ibu kota, Jokowi ingin agar kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain nantinya tak dibebankan pada APBN. Agar itu terwujud, Jokowi sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, penggunaan APBN dalam pemindahan ibu kota ternyata tak terhindari. Sejak awal memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2019 lalu, Jokowi menyebut total kebutuhan dana untuk membangun ibu kota baru mencapai 466 triliun rupiah. Dari kebutuhan dana tersebut, katanya, negara melalui APBN akan ikut menanggung. Yang dari APBN nantinya hanya 19%, katanya. Dengan kata lain, pemerintah hanya akan menggelontorkan dana APBN sebesar 88 triliun rupiah untuk pemindahan ibu kota baru. Dalam angka berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas waktu itu, Bambang Brojonegoro mengatakan, dana APBN yang akan digelontorkan untuk proyek ibu kota baru 93 triliun rupiah. Dana yang akan digelontorkan secara multi-years. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Brojonegoro usai mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi. Kepala negara memberikan arahan di rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 6 Agustus 2019 lalu. Ia mengatakan asumsi penggunaan APBN sebesar 93 triliun ini sejatinya jauh lebih rendah dari proyeksi awal yang sempat dipaparkan Bappenas pada Mei 2019 lalu. Kala itu, Bappenas memperkirakan pemerintah perlu menyiapkan anggaran mencapai 174,5 triliun rupiah sampai 251,5 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota baru. Menurutnya, asumsi itu bisa menyusut karena pemerintah ingin memaksimalkan kucuran anggaran dari KPBU. Selain itu, pemerintah juga akan gencar menggalang kerjasama anggaran antara BUMN dengan pihak swasta. Kami ingin menegaskan kalau APBN tidak akan terganggu gara-gara bangun ibu kota baru. Uang dari APBN itu sumbernya, tuturnya usai rapat bersama Jokowi. Lebih lanjut, mantan Menteri Keuangan itu mengatakan penggunaan uang negara sebanyak 93 triliun rupiah akan diambil dari APBN 2020 sebab persiapan pembangunan ibu kota baru seperti penyediaan lahan rencananya akan dimulai pada 2021. Jika menilik dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi, ini berbeda jauh. Kenapa? Mengutip yang dilansir Detik Finance, ekonom senior Faisal Basri mengatakan, ada pembisik Presiden Jokowi di balik proyek ibu kota baru.
Jokowi sempat percaya diri bahwa proyek ibu kota baru itu bisa jalan tanpa kucuran APBN. Pembisik itu meyakinkan Jokowi akan ada investor yang siap mendanai sebesar 100 miliar US dollar. Itu gara-gara pengambilan keputusannya dilandasi oleh pembisik. Jadi pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa, saya nggak tahu. Investor bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Ungkap Faisal dalam acara Adu Perspektif Detikcom pada Rabu 26 Januari lalu. Menurut Faisal, dana tersebut sangat besar dan kemungkinan cukup untuk pembangunan ibu kota baru. Perkataan Faisal Basri ini berdasarkan informasi dari seorang wakil menteri. Ini seorang wakil menteri yang cerita ke saya bukan mengada-ada, tegas Faisal Basri. Namun, belakangan baru diketahui ada syarat di balik uang itu. Persyaratan tersebut yakni negara harus menghadirkan 5 juta penduduk. 5 juta orang ini membutuhkan rumah, sekolah, perkantoran, dan lain-lain, di mana investor itu yang menentukan dan membangun. Tahu ada syarat seperti itu, akhirnya Jokowi mengurungkan niatnya untuk menerima seluruh investasi yang dijanjikan tadi. Ujungnya, dikucurkanlah APBN untuk proyek ibu kota baru. Akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya, nggak boleh begini dong. Makanya muncullah dana dari APBN itu. Terang Faisal. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.